Gloria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali berjumpa dengan saya, Yosef Pehan Betan, Distrik Keuskupan Larantuka, di renungan singkat Senyum Pagi THM edisi Senin 21 Desember 2020 pada pesta Santo Petrus Canisius, pengaku iman dan pujangga gereja. Senyum pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Pada pagi hari ini, saya akan membawa renungan singkat berjudul Maria menunjuk kepada Yesus, yang direfleksikan dari Injil Lukas 1:39 sampai dengan 45. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria terkasih. Bacaan Injil hari ini melukiskan pertemuan dua figur penuh rahmat. Pertemuan dua wanita, Maria dan Elisabet di satu sisi, dan di sisi lain pertemuan dua anak, Yesus dan Yohanes. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria terkasih. Ada dua hal yang ingin disampaikan bagi para pendekar Kristus di senyum pagi ini. Pertama, memuji Maria membuka jalan rahmat. Mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam kandungan Elisabet. Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Santo Ambrosius menerangkan peristiwa ini sebagai berikut. Elisabet, orang pertama yang mendengar suara, tetapi Yohanes, orang pertama mengalami rahmat. Ibu mendengar menurut jalan yang kodrat,
tetapi anak melonjak karena adanya rahasia. Elisabet mengenali kedatangan Maria, tetapi anak mengenali kedatangan Tuhan. Wanita mengenali kedatangan wanita, anak mengenali kedatangan anak. Para wanita berbicara tentang rahmat, anak-anak mengerjakan dari dalam. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria terkasih. Poin kedua yang ingin disampaikan penginjil Lukas adalah Maria tetap tak terpisahkan dari Yesus. Kalau orang menyebut Maria, Maria menunjuk kepada Yesus. Maria datang sebagai pengantara, tetapi orang yang diantar bertemu dengan Yesus. Mengapa? Sebab Yesus adalah satu-satunya penyelamat dan pengantara kepada Bapa. Maria disebut terberkati di antara semua wanita. Hal ini karena buah tubuhnya Yesus. Maria berbahagia karena percaya sebelum terjadi, sedangkan Elisabet percaya setelah terjadi. Maria adalah model dan contoh orang-orang yang percaya. Tidak hanya akan Tuhan dan kebenarannya, tetapi juga karena keterlibatan hidup yang sepenuh-penuhnya atas dasar iman. Elisabet dibimbing oleh Maria untuk mengalami apa arti percaya. Maria sudi membagi iman, menanggapi nubuatan Elisabet dalam Magnificat. Berbulan-bulan Maria membiarkan Elisabet dan Zakaria merasakan kehadiran Yesus di tengah mereka, dan mereka percaya. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria terkasih, sejak dalam kandungan, Raja Israel mengunjungi Elisabet. Sebuah pertemuan dengan Tuhan yang menggembirakan. Tuhan yang lahir adalah pemimpin yang mendatangi dan tinggal bersama manusia. Pemimpin yang membawa sukacita. Ia bekerja untuk manusia, tetapi lebih dari itu, dia menanggung beban dosa umatnya. Dia adalah pemimpin yang ada bersama kita, merasakan apa yang kita rasakan, dan menanggung beban hidup kita. Dialah pemimpin pro rakyat. Karena itu sama saudaraku, marilah kita bersukaria dan hidup dalam tuntunan kasih dan kesetiaannya. Santo Petrus Canisius adalah seorang pengaku iman dan pujangga gereja. Ia senantiasa berjuang membela iman dan mengantar orang kepada Yesus. Karena itu, seperti Santo Petrus Canisius,
yang dengan setia membela dan mempertahankan imannya. Kita pun dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Raja segala raja, sehingga pada akhirnya kita memperoleh mahkota kemuliaan Sang Maharaja. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Deo gratias.